Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Pagi ini akan mulai dengan videoku ya. Tapi saya mohon izin dulu. Aku mau menjalani sholat subuh dulu. Ambil wudhu sholat subuh. Selepas sholat subuh kita lanjut dengan videoku berikutnya ya. Aku permisi dulu untuk sholat subuh dan bangunin Pak suami untuk sholat subuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku wudhu dulu. Ya teman-teman, aku sholat subuh dulu ya. Suamiku lagi sakit perut, jadi dia nggak sholat. Aku sholat dulu ya teman-teman. Ini musola kecil aku yang apa adanya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Aku sholat subuh dulu. Assalamualaikum guys. Aku udah selesai sholat subuh. Dan rutinitas pagi ini kayaknya aku mau lipatan cucianku yang kemarin. So aku mau ngerendam cucian. Dan nanti ikutin aku ya. Aku mau jalan pagi, sekalian olahraga, sekalian cari sayur. Ya lumayan agak jauh sih, dari sini 1 kilo perjalanan. Aku nanti sama suami pagi-pagi. Nah teman-teman, sekarang aku tak buka aku dulu. Udah selesai sholatnya, baca surah pendek sudah. Nah nanti kita lanjut aja, aku tak ganti baju dulu ya. Oke teman-teman, aku udah ganti baju. Ini baju gamis dikasih mama mertua aku teman-teman. Jadi aku paduin, aku kan nggak punya hijab warna kayak gitu. Jadi aku paduin sama ini mukena, aku dikasih sama ketua mualafku di Samarinda. Kan mukenanya kekecilan, badan gue gede kan teman-teman. Jadi aku jadikan hijab syar'i aja untuk atasan baju yang dikasih sama mama mertuaku. Tuh lihat teman-teman. Nah, ternyata paduannya bagus tuh. Kan? Nah, warnanya bagus sama ini, cocok aja. Aku tanya sama Pak suami kan, cocok nggak Pak? Aku paduin. Cocok aja karena ada motif-motif biru-birunya gitu. Ya teman-teman, ini masih terlalu gelap seperti biasa ya. Tadi aku nyalain air kecil aja supaya drum aku penuh karena aku mau ngerendam cucian hari ini. Bagus nggak bagus, yang penting auratku tertutup ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, namanya juga aku masih belajar juga ya teman-teman. Apa. Oke teman-teman, sekarang kita aku ke sebelah yuk, matiin lampu di ruang tamu sama ruang kerja suami aku ya. Kita buka nih teman-teman pintunya, kayak pintu rahasia ya. Kita buka, aku nyalain dulu. Nah ini teman-teman, ada cicak tuh. Nanti yang mau aku lipatin cucianku kemarin baru kering. Nah kita balik ke kamar kerja suamiku. Aku buka dulu ini ya. Oke, kita buka. Tapi nggak dibuka, nanti aja. Tuh kan masih berantakan seperti kemarin teman-teman. Ini tangga, kemarin aku pakai jemuran teman-teman karena kan agak mendung-mendung nggak jelas gitu. Tuh pekerjaan suami aku. Oke, kita matikan lampu teman-teman. Kita lanjut matikan ruang tamu ya, karena masih gelap teman-teman. Inilah rumah aku. Kita lihat intip di luar dulu teman-teman. Masih gelap. Tuh kan teman-teman, tapi nggak mendung kayak ini teman-teman, panas ini. Tuh kan. Kita ke dapur aja ya. Kita ke dapur aja teman-teman. Oke, itu kita lewati musola kecil yang sangat sederhana sekali, tapi bisa digunakan ibadah ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini dapur aku teman-teman, masih berantakan. Aku mau buatin teh. Nih jemuran yang kemarin belum kering juga teman-teman. Tuh banyak kan. Tuh banyak cucianku hari ini. Aku senang ngecek teman-teman.
Karena kalau ngocek tuh kayaknya lebih bersih dan itu buat olahraga kan teman-teman. Nanti suamiku juga bakar sampah. Kita panasin sayur yang dikasih mama teman-teman ya, kasihan. Aku suka kalau sering-sering aku panasin karena enak gitu. Oke, kita panasin dulu teman-teman. Terus kita ambil air ya. Untuk ini aku ambil air keran aja karena itu air PDAM teman-teman. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang deras gitu. Nah, gelap teman-teman. Maaf ya gelap ya karena masih pagi banget. Aku kencengin, baru aku ambil airnya. Untuk buatkan tes Pak Suami teman-teman. Oke, aku taruh di sini dulu teman-teman ya. Aku matiin kerannya, aku kecilin aja. Nggak usah dimatiin. Kita siapkan untuk direbus nanti teman-teman ya. Karena habis manasin sayur aku akan rebus air untuk buatin teh suamiku. Maaf ya gelap masih pagi. Tapi ini lumayan sedikit cerah sih karena nggak mendung. Kalau kemarin mendung ya teman-teman. Ini sayurnya teman-teman. Aku suka. Ini sayang suami suruh buang, aku nggak mau. Nggak pernah aku buang. Sayur-sayur kan mertua aku. Ini aku panasin. Lagi bisa dimakan harus dibuang teman-teman ya. Kasihan mertua buatin, bawakan ke sini lagi ngantar. Ini ikan sungai teman-teman. Dia seperti ikan emas yang gede, tapi bukan ikan emas gitu. Kayaknya ikan khas Kalimantan deh. Aku nggak tahu namanya, lupa. Aku tuh pernah nanya sama nenek aku, karena nenek aku orang Dayak. Kami di kampung sering makan itu. Kalau mancing cari ikan, oke, pasti dapatnya ikan itu. Oke teman-teman, sudah ya aku angkat dan aku rebus air untuk ini. Nah, kadang-kadang jernih, kadang-kadang agak keruh airnya teman-teman. Oke, kita tutup. Dan kita siapkan tehnya ya. Ini tehnya. Sini aja. Teh suami kita buatin. Aku nggak masalah sih teman-teman, karena kemarin siang pulang dari rumah kakak iparku di rumah mama. Kebetulan kakak ipar tinggal sama mama mertua ya teman-teman, karena kakak yang laki-laki saudara suamiku bertugas di Penajam Balikpapan sebagai polisi kehutanan kan. Jadi beliau sama dua anaknya tinggal di rumah mama mertua. Nah jadi pulang dari rumah kakakku kemarin aku udah masak nasi teman-teman. Jadi hari ini aku nggak masak nasi, tinggal pengen makan sayur-sayuran deh kayaknya hari ini. Aku mau belanja sayur-sayuran nanti sama tempe goreng ya. Kayaknya di tempatnya ibu langgananku, nanti kita ikut jalan-jalan ke sana ya.
Kita sembari nunggu tehnya mendidih, kita bercerita-cerita dulu. Oke teman-teman, namaku tuh Teresia Malasudarjo. Aku dulu seorang Nasrani teman-teman. Dan aku menikah sama suamiku ini bukan sudah muslim duluan. Karena aku mualaf kemarin itu, sedikit aku cerita ya teman-teman ya. Pulang aku dari Israel di Yerusalem, pulang dari sana itu aku 3 hari itu sakit gitu. Terus aku tuh selalu mimpi apa orang berkuda gitu. Kayak Pangeran Diponegoro gitulah. Itu antara sadar dan tidak ya. Nah kebetulan mimpi itu tuh sama seperti ketika aku di Kairo. Aku naik ke puncak Gunung Sinai saat itu ya. Naik ke puncak Gunung Sinai sama almarhum mama juga rombongan semua teman-teman ya. Nah itu kan di situ kan Nabi Musa ya, wahyu 10 perintah Allah ya. Di situ aku merasa di mimpi itu aku terpleset gitu. Terpleset dan aku ditolongin oleh kakek-kakek berjubah gitu. Itu aja sih mimpinya, tapi aku kok tiba-tiba pingin belajar sholat, pingin pakai baju panjang, nutupin baju panjang badanku ini gitu kan. Karena aku dulu sebelum muslim kan teman-teman, aku suka pakai celana pendek gitu. Kalau nyetir apa kemana-mana suka celana pendek teman-teman gitu. Nah kalau sudah muslim kan kita kan nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Nah pokoknya tolak belakang dengan aku yang dulu lah ketika aku mimpi gitu. Terus aku minta tolong temanku namanya Kak Ratna sama Kanisa saat itu ya. Aku minta tolong Kak, ada punya kenalan guru guru ngaji nggak? Saya bilang gitu. Kita kamu ngapain dek? Katanya gitu. Aku pingin belajar sholat katanya gitu kan. Ah kamu nih macem-macem katanya gitu. Nggak apa-apa. Nah jadi teman-teman aku tuh Islamnya itu panggil guru TPA dulu namanya Ustadz Ariri, panggil di rumah aku. Kebetulan kan saudara aku semua ada di kampung dan aku waktu itu tinggal di Samarinda kan aku kerja teman-teman. Jadi aku kayak ngontrak gitu, bangsalan sih, rumah satu kamar gitu kan. Aku kerjanya pagi sampai sore sampai jam 6 gitu ya. Nah itu terus ada deh katanya itu dipanggil, datanglah beberapa hari kemudian datanglah ustadznya. Aku tanya, Ustadz saya seorang Katolik gitu, saya pingin belajar sholat, saya pingin pakai kerudung, saya bilang saya pingin pakai baju panjang gitu, gimana caranya, tolong ajarin saya gitu. Jadi teman-teman sama ustadz itu saya tetap diislamkan gitu, saya harus baca 2 kalimat syahadat. Nah di situ tuh teman-teman saya baca 2 kalimat syahadat, jadi saya sudah muslim secara lisan ya. Itu tanpa sepengetahuan saudara keluarga gitu teman-teman, karena kakak aku waktu itu ada di Tanjung Selor ya. Jadi aku memutuskan mualaf gitu kan. Setelah aku belajar sama Ustadz Ariri, aku merasa nyaman. Aku diajarin tata cara berwudu, tata cara sholat gitu. Yang jelas aku diajarin setelah syahadat, aku diajarin memfasihkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan Al-Fatihah. Katanya Al-Fatihah adalah kunci dari segala-galanya lah Al-Fatihah itu kan. Nah aku apalin itu. Terus dengan berjalannya waktu aku udah mulai belajar teman-teman. Aku beli mukena gitu. Aku diam-diam lewat online aja sih aku belinya. Aku belajar gitu kan. Terus kenal aku sama Umi gitu, guru-guru ngaji gitu kan. Ketetanggaan kan ada tuh Umi yang guru ngaji kan. Kak Umi bilang memang udah Islam, alangkah bagusnya kalau disahkan di masjid dengan imam yang ada di masjid, jadi biar dapat sertifikat gitu. Terus kata Umi, andaikan terjadi apa-apa kan nanti orang mengatakan, jangan nanti dibilang itu aku belum ganti nama teman-teman, masih nama Teresia saat itu. Nah jadi
Umi bilang nanti kalau mau menikah sama orang Islam nanti ditanya betul mualaf, mana surat mualafnya, nanti ada urusan apa-apa ditanya kok ini namanya Teresia tapi kok agamanya Islam, mana surat mualafnya. Kan ada bukti secara administrasi gitu ya teman-teman. Akhirnya kurenungkan lagi untuk memantapkan hati ya, memantapkan hati. Jadi ya aku segala sesuatu cuma aku bilang bismillah ya Allah, kalau memang ini jalanku untuk mengikuti jejak Rasulmu ya Rasulullah ya, mudahkan jalanku gitu teman-teman. Akhirnya aku telepon kembali tuh temanku tuh Karatna tuh sama Kanisa ya. Aku bilang Kak temenin aku dong, bilang gitu. Aku nggak bisa deh, aku lagi kerja katanya gitu. Jadi aku hari Kamis itu aku pergi sendiri teman-teman. Maaf ya teman-teman. Aku kalau ngomong kayak gini jadi inget saudara di kampung. Jadi aku di hari Kamis itu aku pergi sendiri ke masjid, salah satu masjid tua di Samarinda. Aku ke sana dan aku bilang saya mau masuk Islam gitu. Terus ditanya sama orang di masjid itu yang kayaknya sekretariat ya kayaknya, kalau aku bilang gak ada kantor-kantor gitu kan. Aku nanya sama orang, oh masuk di situ Mbak, masuk di situ. Aku baca ada tata usaha, ada apa segala macam. Aku masuk ke kantornya itu. Aku bilang saya masuk Islam. Kenapa mau masuk Islam? Ditanya gitu teman-teman. Mau nikah ya? Enggak, saya bilang gitu. Hamil ya? Enggak, saya bilang gitu. Kenapa kok mau masuk Islam? Nah itu. Tahu nggak, Islam itu berat katanya gitu. Salah satu orang kantor bilang gitu. Kamu harus jalankan sholat 5 waktu. Kamu harus sholat 5 waktu itu ada sholat yang berat. Ketika subuh kamu harus bangun, anak-anak tidur kamu harus bangun sholat. Kamu harus jalankan sholat. Nanti ada puasa. Rukun Islam itu ada 5 kan katanya. Puasa sampai 1 bulan. Tahan nggak? Dia bilang gitu. Insya Allah saya bisa, saya bilang gitu. Saya bisa. Terus kenapa? Alasannya apa? Mau masuk Islam. Katanya gitu teman-teman. Jadi aku bilang, Pak Ustadz, saya bilang, kalau kita di agama kita terdahulu tidak ada membuat rasa nyaman, buat apa kita bertahan? Saya bilang gitu. Tidak ada ketenangan dalam jiwa kita. Saya bilang, buat apa kita bertahan? Saya masuk Islam, saya bukan cari surga atau neraka, Pak Ustadz, saya bilang gitu. Kalau mau cari surga dan neraka, di agama saya terdahulu juga ada. Saya bilang gitu. Terus Ustadznya bilang subhanallah, kayak gitu. Besok kesini ya, bawa foto gitu, bawa apa, bawa yang aku punya Nasrani itu ya. Jadi semuanya yang di rumah hari Kamis itu teman-teman, aku lepasin, salib-salib di kamarku, di ruang tamu, yang aku punya altar mini yang patung Maria biasa aku buat doa malam itu aku lepasin semua. Aku simpan di dus, pohon Natalku semua aku pretelin, aku taruh di dus ya. Terus kayak puji syukur Alkitab aku taruh di dus, yang aku kasihkan ke masjid yang aku bawa hari Jumat itu, yang aku bawa surat baptis, surat sakramenku ya teman-teman, karena kita kalau ada sakramen Krisma juga kan teman-teman. Jadi aku bawa, aku kasih ke masjid. Sebelum aku ke masjid hari Jumat itu, aku pergi ke Resti, salah satu toko kan. Di situ kan ada yang agama Katolik, langganan aku beli ikat rambut, beli jepit kan, rambut aku panjang dulu teman-teman. Jadi aku tanya, Dek kamu maukah kakak kasih pohon terang semua, atribut semua? Mau kak, mau. Nanti kamu datang ya ke rumah kakak, aku kasih alamat teman-teman. Jadi kamu sana, ini banyak, satu dos gede gitu, kamu harus berdua, kalau kamu sendiri nggak bisa bawa Dek, saya bilang gitu. Nah akhirnya dengan itu adanya itu datang pulang kerja ke rumah aku. Nah besoknya aku bawa ke apa, berkas-berkas gitu ya, surat baptis, surat sakramen Krisma ya, pokoknya semua lah aku bawain lah ke apa, ke masjid. Terus apa, saya bilang ini Pak, saya bilang gitu. Nah terus ditanya kenapa bawa ini semua? Iya Pak, saya bilang gitu, nanti saya nggak mau perebutan jenazah saya dengan keluarga saya bilang gitu.
ketika saya sudah mengundurkan diri sebagai seorang Katolik. Jadi saya tidak perlu menyimpan surat baptis dan surat-surat yang lainnya, saya bilang gitu. Jadi saya serahkan ke masjid dan saya akan membawa surat dari masjid nanti. Entah dikasih apa saya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Ini sudah dapat dukungan saya dari ruangan di situ, saya didukung sama ibu-ibu disuka ketua yayasan di situ, saya didukung semua teman-teman. Saya sudah siap konsekuensinya, hati saya sudah mantap, saya bilang gitu. Saya merasa nyaman di sini, saya merasa teduh hati saya gitu. Saya pokoknya nyaman aja deh. Intinya saya masuk Islam ini bukan cari surga atau neraka, saya mau cari yang dibilang orang selalu bilang atas ridho Allah, itu aja sih. Saya bilang setiap tarikan apa saya dibangun pagi sampai saya menjelang mau tidur saya dapat ridho dari Allah, itu aja teman-teman. Oke teman-teman, airku sudah mendidih, nanti kita lanjut ceritanya. Aku nggak sekedar cerita teman-teman, nanti aku akan bawa teman-teman berjalan. Ini loh teman-teman, pertama aku tinggal. Kalau untuk ke kampungku enggak lah, nanti ya teman-teman, tuh aku punya dapat uang dulu banyak ya, aku dapat nabung-nabung dulu lah, nanti baru kita ke kampungku, ke tempat kakakku, tempat nenekku ya teman-teman. Nah tapi tanteku ada di sini teman-teman, sama kakakku ada di sini. Nanti aku cerita deh. Nah jadi di sini gereja yang membaptis aku. Di sini aku belajar sakramen Krismadi ini gitu ya. Nanti aku cerita teman-teman ya. Oke teman-teman, itu airku udah mendidih. Nanti suamiku nungguin, dia lagi sakit perut teman-teman. Ya, tadi malam juga aku gangguin berapa kali bangun, aku mau minta antar pipis. Oke teman-teman, kita lihat airnya ya, udah ngedidih tuh. Nah, udah ngedidih lama teman-teman. Nih. Karena air PDAM harus sedikit lama teman-teman ngerebusnya ya, biar nggak sakit perut. Ini tehnya teman-teman. Nah kita campur air ini teman-teman. Oke, aku taruh sini ya, karena biasanya ngamerain itu suamiku teman-teman. Beliau lagi gak enak gak enak badan, perutnya sakit. Maaf aku hapus air mataku ya, karena aku sedih kalau ingat kayak gini teman-teman. Perjalananku yang berliku-liku seorang diri. Kita campur ini teman-teman, jadi temanku biar suamiku biar bisa langsung minum untuk ngangetin perutnya, kasihan sakit perut beliau. Ya ikut aku teman-teman, karena suamiku harus minum sedikit dulu untuk ngangetin perutnya kan. Kita datangi suamiku di kamar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, minum dulu tehnya. Nah, suami aku teman-teman, biar untuk ngangetin perutnya teman-teman. Nah gitu, jadi kalau udah angkat perutnya teman-teman, aku bawa lagi ke belakang, karena suamiku suka ngopi di sini. Ini meja makan buatan suamiku teman-teman, dari bekas ranjang neneknya. Dipeter-peter dapatlah 2 meja. Ini aku bikin sendiri teman-teman. Ini bekas lemari baju yang punya nenek, nggak kepakean, nenek dari suamiku jabuk-jabuk, jadi aku buangin aja belakangnya. Aku bikin begini untuk tempat-tempat laci-laci gitu. Nanti taruh sini teman-teman. Nah, suamiku minum tehnya di sini teman-teman. Oke, nah di sini kita tutup. Tutupnya ada di sini. Nah, ini kehidupanku. Sekarang teman-teman, aku bahagia hidup seperti ini, walaupun tidak bergelimangan materi, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, namanya aku bahagia bersama suamiku. Aku bersyukur sekarang hidupku teman-teman, karena ada yang ngebimbing aku, ngajarin aku sholat. Aku juga punya saudara angkat teman-teman, kakakku namanya Dr. Randas Haji Abdul Hamid.
beliau yang mengawalku, mendampingiku pertama kali aku mualaf sampai detik ini. Aduh, beliau tuh malaikat banget buatku teman-teman. Kakak Hamid itu segala-galanya bagiku. Sebelum aku menikah dengan suamiku sampai aku menikah dengan suamiku, beliau selalu ada untuk aku dan suamiku. Suami istri, beliau punya anak satu teman-teman. Keponakanku udah lulus S1 teman-teman, sekarang ngambil S2. Aku kira dia mau ikut-ikutan seperti bapaknya, pegang palu. Ternyata enggak, dia pertanian teman-teman, seperti omnya, seperti suamiku, ambil jurusan pertanian S2 sekarang. Alhamdulillah, anak soleh. Nantilah kalau ada rezeki kita jalan-jalan ke sana teman-teman ya. Tapi kakakku katanya mau dipindah tugaskan teman-teman. Kata istrinya sih karena sudah ngejabat di sana udah 5 tahun yang sekarang kan. Jadi mau itu kakak, dia nggak maunya pakai bahasa ini teman-teman, bahasa Banjar. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia bilang itu kakak kamu tuh mau apa, mau dipindahin katanya gitu. Tapi kalau bisa jangan di Jawa. Iya nggak usah di Jawa. Di Jawa kasusnya banyak, sehari sampai 5.000 sampai 10.000 nanti. Di daerah Kalimantan Timur aja saya bilang gitu. Kalau di Kalimantan Timur mungkin, kalau di Samarinda kasusnya itu paling cuma 3,5 atau 3.000. Apalagi di Balikpapan paling nggak sampai 3,5, nggak sampai 3.000 di situ aja. Karena kakakku udah sepuh teman-teman, udah tua, jadi biarnya pindah tugas di situ kan. Biar aku juga deket aja teman-teman kalau ke rumah kakak aku kan, gitu teman-teman. Nah jadi kakakku bilang ya, jadi aku kasih tahu kak, nanti pindah di Balikpapan aja. Iya dik, doain aja kakak pindah di sana katanya gitu teman-teman. Itu kakak kesayangan kami teman-teman. Sebelum aku menikah, kakak kesayangan aku, suami istri dan ponakannya. Dia selalu ada buat aku. Aku menghadapi ujian seperti apapun, dia selalu menguatkan aku. Dan beliau juga yang menyimak aku pakai video call ya. Ketika kita mau puasa kan kita harus ngaji Yasin tiga kali teman-teman. Aku sama kakak aku nggak bisa. Adik harus baca Indonesianya. Nggak usah baca Arabnya dulu, Indonesianya dulu adik baca. Kakak simak. Jadi sambil video call, nanti kalau salah kalimatnya apa, sekarang aku ngerti harokaatnya atau apa gitu teman-teman, kakakku yang benerin teman-teman. Ini baru aku ikutin. Alhamdulillah sekarang aku udah sedikit lancar teman-teman. Nah teman-teman sudah agak terang nih. Nah sebentar kita ini ya, aku mau siapin, mau rendam air. Nanti aku ngangkat air teman-teman buat cuci piring. Karena nggak ada hujan, biasanya aku pakai air hujan cuci piringnya. Berhubung nggak ada hujan deras, nanti aku angkat teman-teman pakai ember ini. Kadang-kadang Pak suami yang ngangkatin. Ya kalau Pak suami sakit aku sendiri, karena Pak suamiku lagi tidur, aku angkat sendiri teman-teman. Kan nggak berat itu. Nih untuk ini teman-teman, nih buat ngerendam. Nah sudah agak terang teman-teman. Nanti aku sepil kakak Hamidku teman-teman ya. Dia orang yang hebat. Oke teman-teman, untuk di dapur, kegiatan di dapur aku udah cukup di sini dulu ya. Karena aku pakai bajunya panjang teman-teman, aku tak ngerendam cucian dulu. Tapi nggak aku videoin ya, karena nggak bisa pegang HP-nya. Jadi aku stop dulu videonya, nanti lanjut setelah perendaman aku kasih lihat teman-teman ya. Mohon maaf ya teman, harap maklum karena tangannya sendiri yang ngerjain. Bentar ya teman ya. Alhamdulillah udah teman-teman. Ini udah aku rendam. Gelap ya masih ya teman-teman, tapi kelihatan kali ya. Aku rendam, aku juga ngisiin air buat di WC. Kita tutup teman-teman. Kita buka horden di depan. Aku tanya sama Pak suami, siapa tahu udah agak enakan kan. Tapi aku isi air dulu ya teman-teman. Ini air untuk dimasukin kulkas teman-teman. Jadi aku isi dulu ya. Karena suami aku suka minum air es teman-teman. Biar batuk pun minum air es teman-teman suamiku. Oke. Teman-teman kita masukin kulkas ya airnya. Ini kulkas aku teman-teman, isinya cuma telur
sama mie 1 biji, sama tomat 1 sama separuh. Tapi aku bersyukur teman-teman, karena aku nggak punya apa-apa, mertuaku selalu mengantar ya teman-teman, berbagi rezeki sama aku. Oke teman-teman, kita buka ini ya, kita buka horden di samping ya, karena sudah dikit siang. Nanti aku tanya sama Pak suami, ayo kita sambil olahraga, kalau sudah agak enakan perutnya kan, nanti kita bikin video perjalanan kita cari sayur. Ini teman-teman, boleh kita buka karena sudah agak dikit terangnya. Tuh di luar teman-teman, mau lihat? Kita lihat teman-teman ya. Kalau pagi itu biasanya banyak orang turun kerja. Nah, pagi di Gang Rukun itu teman-teman, ini bungaku yang ditanam sama suamiku teman-teman, Sri Rezeki. Nah ini yang ditanam, ini agak kebijauan banget ini teman-teman. Nah itu kan kayaknya cerah hari ini teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita tutup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku subuh sampai jam berapa? Jam 6:04 telah mengikuti aku videoku teman-teman. Terima kasih banyak. Aku tak coba bangunin suamiku, nanya udah kayak perutnya. Nanti kalau udah enakan sambil olahraga jalan kaki kita sambil beli sayur. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video aku pagi ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf sudah, dan terima kasih sudah mendengarkan sedikit cembil ceritaku tadi. Nanti kita lanjut, tidak untuk cerita aja. Aku akan ajak teman-teman nampak terus perjalanan hidupku dari Nasrani sampai aku menjadi muslimah. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi. Aku tak bangunin suami, baru kita spill video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.